Menjua-jua, Horas menjua-jua. Saya Bupati Dairi akan menyampaikan beberapa perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Dairi. Meskipun Kabupaten Dairi saat ini masih berada pada level 1, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2022 tanggal 14 Februari ini, namun berdasarkan perkembangan yang begitu cepat, hari ini kasus konfirmasi kita sudah berada pada tingkat 2 dengan rasio tracing 7,29, sedangkan angka testing kita 5,43. Saudara-saudara sekalian, per hari ini, Kamis tanggal 17 Februari 2022, jumlah kasus COVID-19 ada sebanyak 114 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Berdasarkan Bed Occupation Ratio atau BOR, perawatan COVID-19 kita di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sama dengan 14,8%, yang artinya terisi 8 tempat tidur dari jumlah total 54 tempat tidur isolasi yang kita sediakan. Angka ini masih baik karena masih jauh di bawah yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jumlah sekolah yang sudah dihentikan karena kehati-hatian kita menghadapi COVID-19 dalam hal pembelajaran tatap muka ada sebanyak 10 sekolah. Tingkat cakupan vaksinasi kita, saudara-saudara sekalian, di Kabupaten Dairi cukup baik. Kami mengucapkan terima kasih karena untuk vaksin 1 total 82,64%, sedangkan total vaksinasi dosis 1 untuk lansia sudah mencapai 79,34%. Sementara anak-anak usia 6-11 tahun, dosis pertama sudah 99,59%, hampir 100%, dan dosis 2 juga sudah cukup baik, sebanyak 74,52%. Dosis 3 untuk lansia dan usia di atas 18 tahun yang sudah 6 bulan vaksin kedua, masih di angka 4,23%. Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan permintaan bantuan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan telah diserahkan pada tanggal 15 Februari 2022, antara lain beberapa alat kesehatan, APD, dan obat-obatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran di Dinas Kesehatan Provinsi. Sementara itu, langkah-langkah penanganan COVID-19 yang sudah dan akan terus kita lakukan ada beberapa. Yang pertama, kami akan terus melakukan pelacakan kontak erat atau tracing untuk setiap kasus konfirmasi dengan perbandingan minimal kami harus menemukan 15 orang setiap satu konfirmasi. Yang kedua, pemerintah akan terus melaksanakan testing. Target kami sebanyak 41 orang kontak per hari. Yang ketiga, pemerintah akan melakukan pengaktifan isolasi terpusat di Balai Latihan Kerja dengan jumlah tempat tidur tersedia 24 unit. Ini mempersiapkan kalau dibutuhkan perawatan yang lebih tinggi pada waktunya nanti. Keempat, kita terus mempersiapkan RSUD Sidikalang dalam penanganan COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat, sehingga masyarakat bisa terlayani tepat waktu dan efektif. Kita akan terus meningkatkan cakupan vaksinasi di Kabupaten Dairi dengan target hingga 90%. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga Kabupaten Dairi. Mari sama-sama kita capai angka vaksinasi 90% untuk membuat kita lebih tahan terhadap COVID-19. Perlu saya sampaikan beberapa himbauan kepada kita semua. Yang pertama, mari perketat protokol kesehatan. Memang sering diucapkan dan terlihat klise, tapi inilah yang harus kita lakukan. Pertama, memakai masker seperti saya tadi di awal kata-kata ini, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, sementara waktu menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jika pada suatu saat Anda mengalami gejala batuk, flu, langsung segera periksakan kesehatan Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan ragu dan takut untuk vaksinasi, dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini
ada varian baru jenis Omicron yang penyebarannya jauh lebih cepat dari varian Delta. Namun keparahannya lebih rendah dari varian sebelumnya. Untuk itu, mari kita tetap tenang, jangan takut, jangan panik, tetapi tetaplah patuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini saya telah mengeluarkan instruksi Bupati nomor 184.5/1409 tanggal 17 Februari 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pengoptimalan posko penanganan COVID di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan untuk pengendalian COVID-19 di Kabupaten Deiri. Instruksi ini saya minta agar dilaksanakan sebagai panduan bagi Satgas COVID di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, termasuk kelurahan, juga sebagai panduan bagi pimpinan OPD se-Kabupaten Deiri, dan sebagai panduan bagi lurah dan kepala desa di Kabupaten Deiri. Demikianlah informasi perkembangan COVID di Kabupaten Deiri. Sekali lagi saya sampaikan agar kita tetap tenang, janganlah panik, namun tetap patuhi protokol kesehatan. Omicron perlu kita waspadai, penyebarannya memang cepat, namun tingkat keparahannya lebih rendah dari Delta. Terima kasih. Jua-jua, Horas, menjua-jua.